berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Bu Ika sudah hadir ya. Saya share sedikit eh, pengalaman sih sebenarnya Bu Ika ya. Oke. Belajar tuntas gitu ya, belajar tuntas. Mungkin Bu Ika banyak nanti online gitu. Sempat juga saya diskusi beberapa hari lalu dengan anak-anak yang bekerja gitu ya, yang online. Kebetulan juga kemarin saya sampaikan ke Bu Ika, mohon mereka diperbolehkan untuk off cam kan gitu ya, karena mereka Ya, ya. sedang kondisi bekerja juga. Nah, terus kemarin juga mereka menyampaikan, Pak, saya ngebut pulang gitu, karena kisaran pulang mungkin jam 5 atau jam setengah 6, mereka buru-buru pulang supaya bisa kuliah kan gitu. Makanya ada yang tidak penuh hadirnya kan gitu ya. Makanya saya coba cari jalan tengah, diskusi dengan mereka pukul 7 WITA. Berarti kalau di Lampung kan pukul Jam pukul 6. 6. Nah, jadi sudah memang lewat ya, lewat maghribnya lewat, kemudian sampai kalau lewat mungkin dia agak malaman sedikit, mereka mungkin bisa santai gitu ya. Jadi habis kuliah mungkin capek ya bisa tidur kan gitu. Nah, terus saya sampaikan yang ini belajar tuntas eh, karena kan kita berbasis Merdeka, belajar kampus Merdeka, tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, mungkin di sekolah juga sudah ada Bu Ika ya. Jadi Sudah, Pak. Iya. mungkin apa eh, Merdeka Belajarnya yang diambil gitu ya, kampus Merdekanya mungkin Iya. Merdeka Belajar Sekolah Merdeka mungkin gitu mungkin ya. Ya, Iya, iya, ya betul. tapi paling enggak kan metodologi pembelajarannya kan mirip gitu ya. Oke. Iya, iya. Ini saya sharing sedikit Bu Ika ya. Mungkin karena kita di pendidik pengajar gitu ya. Mungkin kalau di Bu Ika kan diminta untuk membuat kalau nggak salah kan PTK itu ya, penelitian tindakan kelas itu ya. Ya, Iya, jadi iya. jadi selama satu semester membuat apa? Mungkin kalau di kita kan ada silabus, mungkin ada apa? Perencanaan yang Bu Ika buat pertemuan satu apa dikasih, pertemuan dua apa dikasih dan seterusnya dan dijadikan penelitian kan gitu. Nah, di tahun 2020 kemarin kebetulan saya melakukan eksperimen gitu ya, melakukan eksperimen eh, karena di Maret 2020 itu kita serempak gitu ya di pendidikan itu baik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu diminta untuk belajarnya online kan gitu ya. Nah, Iya, betul, betul. saat itu dunia pendidikan kan bingung, bingung mencari media-media yang akan digunakan sehingga booming lah waktu itu Zoom, kemudian ada Meet, ada Puff, ada Microsoft Teams, ada Webex, wah macam-macam gitu ya. Nah, saya punya waktu itu inisiatif hanya menggunakan WhatsApp ya, jadi hanya menggunakan WhatsApp gitu. Nah, saat itu juga orang-orang euforianya dengan webinar gitu ya. Jadi sehari bisa 5 kali gitu ya, bisa 10 kali gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah jarang. Nah, di sini saya coba membuatnya, saya kemas tapi hanya menggunakan WhatsApp gitu ya. Nah, saat itu banyak yang mencibir Bu Ika, Pak dia, jadi banyak yang mencibir, "Ah, Oh, belajar apa yang pakai WhatsApp ya?" Nah, saya kenapa pilih WhatsApp karena mereka sudah familiar sebenarnya. Jadi familiar mereka menggunakan WhatsApp gitu. Jadi saya bereksperimen sendiri gitu, apa namanya, melakukan penelitian sendiri. Kemudian akhirnya bisa menjadi artikel gitu ya, menjadi artikel di akhir 2021 kalau nggak salah, saya kemas jadi artikel, kemudian publish awal 2022. Itu terbitnya di Jurnal Pendidikan ya gitu. Jadi mereka juga dapat mereview artikel yang saya buat. Nah, di situ saya angkat
komunikasinya. Jadi bagaimana bagaimana membuat komunikasi melalui WhatsApp itu agar siswa bisa belajar. Jadi hanya dengan teks, kemudian dengan gambar, dengan video pendek gitu. Nah, ini yang mungkin ya apa yang bisa saya sampaikan di pembelajaran online. Mungkin di awal mungkin Pak Theo gitu ya, Bu Ika mungkin kok bisa online ya. Nah, di sini saya berbagi berbagi metodologi pengajarannya gitu ya. Terus eh, beberapa kegiatan pemerintah juga melalui Kominfo waktu itu melalui Kominfo mengadakan pelatihan-pelatihan online. Ya, jadi memang 2021 waktu itu belum berani pemerintah tatap muka gitu ya. Jadi masih pelatihan-pelatihan online, kemudian daring dan sebagainya. Nah, kebetulan saya juga ngajar waktu itu graphic design gitu. Kemudian isinya adalah praktek gitu, tidak hanya teori aja, hanya praktek gitu. Nah, saya coba yang WhatsApp itu ya. Jadi yang WhatsApp itu kemudian mereka minta feedback, saya dapat eh, penghargaan gitu ya, penghargaan pengajar terbaik versi online-nya gitu ya. Jadi teman-teman yang offline ngajar offline sebagian, kemudian teman-teman yang jauh kondisinya eh, belajarnya online gitu ya. Jadi saya kira tidak masalah sebenarnya yang apa baik dia online atau offline itu ya sekarang bagaimana kita sebagai pendidik atau pengajar itu mengemas apa namanya mengemas materi yang akan kita berikan ke siswa gitu ya. Nah, kemudian kalau di saya ini memang seperti ini ya. Jadi belajar yang grafis ini memang perlu namanya handphone gitu ya. Handphone kemudian alat penunjang komputer atau laptop karena di situ belajarnya grafis. Nah, kalau untuk anak-anak digital marketing kemarin saya sampaikan tidak perlu komputer, tidak perlu laptop, hanya cukup handphone kita bisa mendesain lewat handphone gitu ya dengan aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada di handphone gitu ya. Jadi memperbolehkan menggunakan aplikasi apa saja yang bisa membuat desain gitu ya. Nah, terus karena saking penasarannya saya kemarin itu tidak yakin Bu Ika ya. Jadi tidak yakin sempat berpikiran apa mungkin karena mereka takut ya karena saya dosennya sehingga mereka mau belajar gitu saya juga kurang tahu karena saya tidak yakin maka saya coba mencari siswa di luar gitu ya di luar saya mencari siswa. Nah, kebetulan saya ambil testimoninya ada teman dari Tunisia, ada dari Zimbabwe, ada Nigeria, ada banyak lagi gitu. Ini sempat yang saya ambil karena mereka eh, satu apoteker, satu tukang masak, satunya pekerja gitu sampai mereka bisa membuka usaha kecil-kecilan advertising, membuat kartu nama, kemudian gantungan kunci gitu ya, kemudian ada sampai flyer gitu. Ya udah, saya syukuri aja karena apa? Saya buktikan bahwa belajar itu tidak mengenal batas betul, batas waktu, batas tempat, batas ruang dan lain sebagainya. Yang penting siswanya ada niat belajar, saya kira pasti bisa. Nah, ini yang saya tunjukkan ke apa murid-murid yang saya ajar berikut-berikutnya gitu. Jadi supaya mereka apa namanya eh, artinya belajarnya ikhlas. Oh, saya memang betul-betul dapat ilmu. Nah, seperti itu gitu. Ya. Nah, terus eh karena berhasil ini kemudian saya patenkan gitu ya. Jadi saya patenkan November 2021 itu didaftarkan. Nah, sekarang tinggal menunggu sertifikatnya gitu. Kemarin dengan pihak DGIP DJTKI patennya itu masih mereview katanya, masih diumumkan dan lain sebagainya. Yang penting saya punya nomor pendaftaran itu saya klaim di apa namanya di Sinta kalau di kami ya.
ya memang sudah bisa diklaim gitu. Nah terus eh, saya juga punya dasar gitu ya, tidak hanya sekedar menggunakan media dan segala macam itu gampang-gampangan gitu. Emang kebetulan kemarin saya bereksperimen itu ada, mungkin di flyer kan melihat itu ada bapak bapak lupa tadi saya ngambil ya sebentar, bapak siapa itu. Itu yang pencetus belajar tuntas itu ya, Benjamin Emmanuel Benjamin. Bloom ya, Benjamin Emmanuel Bloom namanya ya. eh Beliau menyampaikan di situ ada satu item namanya pedagogik gitu ya. Di pedagogik itu memang semua komponen, baik dia siswanya, baik dia medianya, baik dia pengajarnya, pendidiknya, memang harus paham dengan apa yang dimaksud dengan belajar gitu ya. Nah, kalau saya misalnya menggunakan WhatsApp itu sebenarnya ketika saya membuat komen itu saya bisa tahu siapa-siapa saja yang membaca. Nah, ini mungkin mohon maaf Bu Ika dan Pak Teo gitu ya. Mungkin ya kalau kita menggunakan katakanlah Zoom atau Meet, ya bisa saja mereka mengaktifkan tapi mereka nggak ada di tempat gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya mau dites panggil namanya mungkin nggak ada gitu. Memang mereka online tapi nggak ada di depan handphone masing-masing mungkin gitu ya. Tapi kalau menurut saya eh, tetap kita jalan gitu ya, walaupun kita hanya cuap-cuap sendiri, itu kalau bagi saya sih nggak masalah gitu. Cuman di awal itu tekankan ke mereka bahwa belajar itu kan bekal untuk mereka kelak nanti gitu ya, karena nggak akan bisa habis gitu ya. Mungkin kalau di teman-teman yang sudah bekerja paling kita asah skillnya kembali gitu ya, karena di tingkat helper gitu, mungkin di tingkat DW, di tingkat daily worker yang mungkin kita bisa asah lewat pembelajaran online. Jadi hanya mengingatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat di dunia kerja gitu ya. Nah, terus eh, yang mendasari di sini adalah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 gitu ya. Jadi tentang pendidikan. Jadi mungkin secara umum ya sudah kita tahu ya. Kemarin juga sempat saya sampaikan kita akan bentuk eh, ACP-nya ya, jadi attitude, kognitif dan psikomotornya gitu ya. Jadi masuk semuanya, boleh diporsikan sendiri. Kemudian di psikomotornya mungkin kisaran mungkin 60% atau 70%. Nanti bisa dicermati di pembelajaran online ini gitu ya. Kemudian kembali didukung dengan ini rubrik BKD tahun 2021 gitu ya. Jadi beban kerja dosen mungkin kalau di guru mungkin juga ada, mungkin mungkin sama persis mungkin eh, beban kerjanya ya. Itu saya ambilkan di indikator kerja utama nomor 7 ya, tentang kelas yang partisipasif itu menyebutkan pelaksanaan perkuliahan. Nah, itu boleh pengajaran tutorial berupa tutorial, kemudian tatap muka dan atau daring. Di sini kemarin juga sempat mungkin menjadi pertanyaan, kok daring, kok online gitu ya. Ini dasarnya gitu ya. Jadi memang memang ada aturannya, memang ada undang-undangnya dan memang diperbolehkan gitu ya. Terus eh model belajar tuntas atau mastery learning tadi juga sempat, mungkin boleh nanti saya bantu cari linknya uh, Mr. Benjamin, itu nanti boleh dibaca-baca gitu ya. Model pembelajaran karena bebas merdeka belajar di kampus Merdeka itu ya, memang apa saja boleh gitu. Sebenarnya kalau di tingkat SD setahu saya kan ada tematik gitu ya. Jadi berupa soal cerita, di situ ada matematikanya, ada bahasa Indonesia, ada IPS campur-campur. Mungkin
Di Ibu mungkin sama seperti itu ya, dibuat seperti tematik. Nah, kalau di kita itu ada namanya project based learning gitu ya. Jadi project based learning satu project isinya beberapa mata kuliah. Nanti itu boleh dikemas di Ganesha Indonesia ini, boleh dibuat seperti studi kasus gitu ya. Jadi satu kasus dibedah dari berbagai mata kuliah gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi, ada namanya rekognisi pembelajaran lampau gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin gitu ya, mungkin sudah bekerja 10 tahun gitu, kalau misalnya mau melanjutkan sekolah lagi, mereka mungkin takutnya mengulang gitu ya, mengulang kembali dari nol gitu ya. Makanya kemarin juga sempat anak-anak tanya, Pak, kok belajar Pancasila lagi, belajar agama lagi. Nah, mereka saya sampaikan bahwa tidak lepas, karena itu mata kuliah dasar umum, tidak hanya di perguruan tinggi, di SD juga belajar itu, di SMP juga belajar, di SMA juga belajar gitu ya. Makanya kemarin saya set eh, 4 mata kuliah dasar umum, kemudian 2 MPB, pengembangan berkarya, kemudian 4 MKK-nya, apa namanya, keterampilan dan keahlian gitu ya. Jadi memang harus ada porsinya itu. Jadi memang tidak bisa dilepas MKDO itu. Kalau memang bisa kita berbicara kompeten, ya udah kita tinggalkan. Cuman kan menyalahi aturan nanti gitu. Oke, itu Iya. yang apa, sehingga keluarlah mata kuliah itu di digital marketing dan engineering perhotelannya. Tunggu. Terus ya mungkin ini 5 unsur dasar pembelajaran mungkin sama aja dengan apa, ketika kita mengajar kita kan pasti mempunyai persiapan gitu ya. Jadi ada silabusnya, ada RPS-nya gitu. Kalau sementara boleh buat orek-orek dulu. Jadi plot misalnya 14 pertemuan sampai 16 pertemuan. Nanti diurut, pertemuan satu saya mau kasih apa, pertemuan kedua. Nah, itu nanti dirangkum menjadi satu topik atau beberapa topik gitu ya. Jadi mudah aja, nanti bebas ini apa namanya, materinya bebas saja gitu. Kemarin juga saya ngajar bahasa Indonesia, fokusnya mereka luarannya bisa membuat laporan. Nah, jadi di akhir mereka bisa membuat laporan sederhana, laporan kegiatan. Nah, ujung-ujungnya nanti adalah laporan ilmiah. Gitu. Ya, bukan belajar lagi suku kata, ini enggak, jadi praktis saja gitu ininya materi yang saya berikan di mata kuliah bahasa Indonesianya. Terus kegiatan belajar tuntas gitu ya. Nah, di sini juga eh, kenapa kami mungkin porsi dosen praktisi gitu ya, dosen praktisi ada lebih banyak gitu. Harapan kami itu bisa menceritakan pengalaman-pengalaman eh, saat bekerja dulu gitu, yang disampaikan kepada mahasiswa kita gitu ya. Jadi apa namanya ya? eh, Gampangnya itu adalah kaitkan dengan materi yang kita berikan, ceritakan pengalaman, ya sudah itu dikemas. Kita kemas pertemuan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Gitu. Jadi ACP-nya itu bisa terpenuhi. Kalau misalnya ingin berinteraksi, silakan ciptakan suasana akademis di pertemuan itu saat itu. Jadi tidak memberikan pekerjaan rumah gitu ya. Kemudian Pak Theo juga, waduh ini PR nih, oh ya udah nggak apa, jadi nggak usah banyak-banyak deh. Nah, mungkin gitu boleh, nanti kita cermati cara-caranya ya. Oke, Iya. kemarin sempat saya share skenario belajar tuntasnya gitu ya. eh Sementara gitu ya, sementara karena memang waktunya singkat juga, mungkin kisaran 1 jam pertemuannya.
Kalau menggunakan yang Zoom gratisan dan Meet gratisan mungkin kisaran 45 menit gitu ya, 45 menit. Ya, Jadi bisa disiasati nanti seperti ini gitu ya. Mungkin 5 menit pertama itu kan share, mungkin ada yang sudah masuk, ada yang belum masuk gitu ya. Eh, jadi sambil menunggu ya sapa dulu mungkin muridnya gitu ya. Nanti kalau sudah kira-kira cukup nanti boleh dimulai gitu. Terus kalau yang pakai Zoom misalnya boleh record silahkan gitu, nanti hasil recordnya share ke mereka gitu misalnya boleh gitu ya. Kemudian 10 menit berikutnya review materi sebelumnya. Itu misalnya di dalam perkuliahan itu kita memberikan materi-materi juga kalau bisa jangan banyak-banyak gitu. Kalau saya sih buatnya biasanya 2 halaman, 3 halaman cukup. Nah, di situ nanti bisa kita pancing dengan kalimat-kalimat tanya gitu ya. Jadi mencermati apa pekerjaan rumah itu eh, paling tidak kita tahu nanti siswanya ini baca materi atau tidak. Kalau membaca kan harus gitu ya. Kalau mungkin bekerja mungkin mengerjakan itu mungkin kalau bisa jangan gitu ya. Nah, jadi materi dibuat misalnya 2 halaman, 3 halaman, di situ disisipkan mungkin kalimat tanya gitu ya, 2 atau 3 gitu. Nah, kalau sekiranya mereka membaca, nah minggu depan itu kita tanyakan gitu ya. Itu di 10 menit berikutnya mereview materi sebelumnya boleh untuk menciptakan diskusi di sana silakan. Nah, kemudian 20 menit baru topik yang hari itu mau disampaikan. Ya, entah nanti disampaikan secara narasi boleh, menggunakan PowerPoint silahkan, atau menggunakan cara-cara atau metode pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu kuasai, mungkin itu silahkan gitu ya. Jadi bagaimana mentransfer ilmu yang kita miliki ke siswa, ya udah itu ya. Jadi kemarin juga sempat diskusi gitu ya, mungkin apa saya beri mereka keleluasan untuk menyampaikan unek-unek ya, itu yang apa namanya yang tersampaikan kemarin malam atau tadi pagi gitu ya. Nah, terus biasanya setelah berjalan beberapa saat, biasanya kalau Zoom dan Meet kan 10 menit mau berakhir itu dia kan pasti memberikan notifikasi gitu ya. Nah, jadi ya, waktu itu yang bisa kita manfaatkan, mungkin akan siap-siap melempar eh, atau bertanya mungkin sudah paham gitu, atau misalnya ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, disitulah apa namanya kita diskusi dengan mereka. Nah, kemarin itu sempat memang saya diskusi kurang waktunya gitu sehingga mereka nyeletuk lagi di grup apa di grup mahasiswa gitu ya, karena saking asiknya udah makanya saya tutup. Apa siswanya mungkin masih nanya itu ngangsut ya, saya sampaikan nanti boleh japri saya gituin apa namanya. Jadi tetap apa melayani, tidak tertutup komunikasi di situ gitu. Jadi saya kasih kode aja di situ, nanti silahkan japri kalau mau lebih. Nah, mungkin di situ kita bisa menilai, oh siswa ini aktif, oh siswa ini ya mau tidak mau ya aktif atau tidak ya harus aktif kan gitu. Karena mereka juga ya statusnya masih masih belajar gitu. Walaupun di dalam hati mungkin saya sudah bekerja apalagi, dan nggak seperti itu gitu. Ya. Nah, di situ sudah, kemudian siap-siap penutupan ya udah salam gitu. Ya, bolehlah ininya apa dipaskan waktunya, nanti Bapak Ibu bisa atur apa pembagian waktunya, mungkin kira-kira 45 menit yang digunakan baik dia Zoom atau dia Meet. Nah, kemarin juga sempat dari Pak Theo sampai menyewa link gitu ya. Mungkin nanti kelebihan nanti waktunya Pak Theo karena waktu kita kan cuman terbatas gitu ya. Atau mungkin nanti bolehlah lebih mencari waktu luang mereka yang tidak benturan dengan kuliah yang lain. Silahkan nanti ber, eh,
koordinasi dengan Korti gitu, atau misalnya sampaikan saya mau beri tambahan materi gitu misalnya, silakan nanti diatur dengan Kortinya gitu. Nggih, itu memang sangat bagus sekali gitu ya. Tapi tetap saya kemarin terutama yang anak digital marketing, karena mereka menggunakan media digital, ya mungkin saya kenalkan, oh Google ada YouTube dan lain sebagainya. Mungkin mereka bisa mengeksplor atau mencari tambahan-tambahan materi di tempat lain gitu. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mungkin sambil menyampaikan agenda yang disampaikan ke saya tadi oleh Pak Dir. Nanti beberapa teman-teman dosen juga akan menjadi pembimbing akademik gitu ya. Jadi kalau di Bu Ika apa namanya, dosen wali, guru wali ya, Iya, wali kelas itu, Pak. wali kelas ya, berarti Iya. wali kelasnya itu mendampingi dari awal sampai akhir ya, apa Iya, iya, satu setiap semester itu. 1 tahun itu, Pak, satu pendampingan. tahun, berarti naik Ya, naik kelas ganti lagi. lagi ya, betul. Oh Karena gitu. kan jenjangnya sekolahnya 3 tahun, Pak. Oh nggih. Kalau kalau guru yang konseling ada beda lagi. Ada beda lagi tuh bimbingan konseling memang ada beda, Pak. Bimbingan Kalau wali kelas konseling itu semua ya, semua apa ketika siswa yang semua, semua. bermasalah. Oh, Eee, Semua tingkatan dia bimbingan konseling itu semua tingkatan, tetapi, khusus menangani, siswa-siswa yang bermasalah gitu. Misalnya ada siswa yang tidur kelas, gurunya tinggal ngasih siswa tersebut ke guru BK gitu, tindak lanjutnya ke guru BK gitu. oh gitu. Ya ya ya. Mungkin hampir sama, tapi kalau di bimbingan akademik di sini kan dari awal mulai kuliah sampai tamat gitu. Yang di tempat lain juga ya naik kelas, dia naik kelas, Iya, iya. ikut gitu. Kan Jadi untuk heeh, anggap 4 karena kan di sekolah SMA itu kan 3 tahun, Pak. Jadi memang ya, biar berlukir, maksudnya biar tahu karakter guru seperti apa dengan siswanya kan ya, beda tapi karakter tapi gitu. tetap berkoordinasi dengan guru yang lain berarti ya. Iya, iya Oh betul, ya Pak. ya ya ya. Ya sama juga saya juga begitu, ketika satu bermasalah pasti akan nanya ke dosen yang lain, ini siswa ini gimana, nah pasti kayak gitu ya. Tapi tetap yang bertanggung jawab itu adalah pembimbing akademik, karena eh, secara akademis itu ya harus dibimbing, diberitahu gitu ya, misalnya masalahnya di mana, kemudian cara belajarnya dan lain sebagainya itu yang pastinya berkaitan dengan akademik dari siswa tersebut gitu. Ya rencananya eh, saya akan bentuk atau membagi beberapa mahasiswa yang akan diberikan kepada dosen-dosen yang akan menjadi eh, dosen pembimbing akademik gitu. Jadi untuk memantau aja sebenarnya Bu ya. Jadi perkembangan mereka, apalagi kalau yang teman yang dari Banyuwangi itu memang memang diperhatikan sekali oleh orang tuanya gitu ya. Jadi dikontrol dikontrol terus gitu ya. Jadi eh, kita sampaikan kondisi siswanya eh, apa adanya ke orang tuanya gitu. Ya mungkin sangat baik sekali gitu ya. Jadi mereka peduli dengan anaknya mengikuti pendidikan di Indonesia. Jadi itu aja yang mungkin jadi contohnya nanti. Ya, mungkin itu aja sih Bu Ika. Pak Teo ada yang mau tanyakan? Oh ini Pak Dir ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Pak Suputro. Selamat malam Pak Suputro, Pak Dir. Belum. Nah ini kayak ini kan sudah nih ada peringatan. Nah jadi misalnya kalau di dalam perkuliahan kan boleh kita ada. Bentar, baik. Ya, anggap kalau 45 menit masih oke ya Pak Dea, walaupun dia 2 SKS ya Pak Dea, bila tidak salah ya. Betul. Nanti gini aja Pak Teo. Triknya nanti di ini apa nih, di materi aja nanti. Wah, materinya banyak. Kadang yang bikin ini tuh nunggunya
Kadang kita menunggu 5 menit, 10 menit baru nongol 3 orang gitu. Jadi Nanti gini aja caranya Pak Tio. Di record boleh, di record misalnya satu udah, ya udah mulai record, nanti recordnya boleh kasih mereka gitu. ya, oke, ya, ya. Sekalian buat channel YouTube kan tadi itu. Kalau tidak salah ini itu kan LPK. Kayaknya beberapa sekolah juga sudah menjalanin. Mau dia datang ke kampus, mau dia enggak. Betul. Nah, yang penting pada saat dia ujian itu dianggap kompeten gitu loh. Iya, betul. Memang saat ujian kita kan sebenarnya ada UAS sama UTS kan. Betul. Itu terakhir uji kompetensi. Jadi kalau emang dia sudah bisa, kemudian dia tidak hadir di ini, selama dia pada saat mengikuti UJK-nya itu dia bisa, ya kompeten. Ya, Betul. betul. Tidak ada nilai kan. Cuman kan nilai kompetensinya itu kalau misalnya ada tugas atau apa, ya tetap aja kita kasih nilai. Tapi kan ada itu berapa, misalnya 90 nilainya atau 95. Jadi saat lulus itu, anggaplah lulus, kan ada nilainya A, B atau C gitu loh. Betul. Ya, cuman BK sama K gitu aja. Persepsinya udah sama ya nih ya. Ya, gitu aja Pak Tio. Yang biasanya kalau yang di sasarannya nanti yang di engineering perhotelan itu kalau mungkin ya K3 umum, terus mungkin yang AC nanti kita carikan lagi tergantung apa aja pilihannya. Kalau yang di anak-anak digital marketing sudah pasti dia uji komnya digital marketing karena 10 unit kompetensi sudah saya share ke mereka, jadi tinggal mereka mau cari sendiri materinya silakan. Kemudian kita hanya membuka. Nanti uji kompetensinya di mana Pak Dedi? Itu per mata kuliah kan nanti yang uji kompetensi di kampus terpisah apa kita dosen instruktur? Rencana kita kan bawa ke LSP tempat lain Pak Tio sementara. Kalau misalnya kita sebut TUK ya tempat uji kompetensi, tapi kan kita gandeng LSP nanti untuk uji kompetensi. Oke. Ya. Mungkin nanti kalau Pak Teo ada kan bisa kita mungkin MOU atau apa ya. Kalau engineering saya ada itu di LSP itu. Ya, boleh. Kan kemarin udah ada itu yang Pak Jati itu ikut katanya jadi asesor jadi sih. Ya, boleh, tapi kan pengajar nggak boleh nguji. Ya, instruktur nggak boleh. Instruktur nggak boleh nguji, nanti mungkin kita yang ngajar, mungkin pengujinya yang lain gitu, supaya nggak menyalahi aturan di LSP-nya nanti gitu. Atau mungkin mendatangkan orang lain atau siswa lain untuk diuji. Ya. Mendatangkan orang lain maksudnya? Yang mau ikut uji. Oh ya, maksudnya mandiri. Kita jadikan TUK-nya gitu. Ya. TUK jauh di Karangasem ya. Ada BLK itu gini, cuma nggak tahu apa unit kompetensi ini tawan apa ada uji komnya gitu. Tapi kan boleh aja nanti terserah anak-anak mau pilih uji kom yang mana gitu. Ya. Sip. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja. Waktu sudah mau hampir habis. Bu Ika ada? Sudah Pak, cukup. Cukup. Sepertinya sama pemikirannya ya. Ya. Mungkin itu aja. Nanti saya share kembali dosen pembimbing akademik itu paling mungkin 2 orang atau 3 orang. Nanti bisa didiskusikan kembali. Wah, ini Pak Prof sudah mau berakhir ini baru nongol. Saget bersuwun marah sudah ngaji kan diduka tadi jamnya ya. Nggih. Iya. Prof. Ini sudah minum pil tuntas, ini kan udah tuntas berarti ya. Berarti salamnya ke langsung contoh nanti
hasil diskusi ini saya share di channel YouTube, nanti bisa ditonton kembali Pak Prof. Nggih. Iya. Karena selamat dan sukses kita berupaya untuk Nggih. pembelajaran ini ya untuk di angkatan pertama ini Nggih. sampai tuntas mereka mahasiswanya semua yang tercatat mengikuti perkuliahan di awal ini. Kemudian tentu dengan harapan dengan kunjungan dari Disnasker kemarin, kemudian pagi tadi juga ada kunjungan. Semoga ya bisa itu prosesnya lancar dan sukses. Dan Pak Jati mungkin sendiri ya Pak Dir, pagi tadi sendiri di kampus ya tetap sehat dan semangat ini. Itu SIDA namanya Prof. SIDA itu. Enggak Iya. bilang-bilang nomor. Iya. Tapi apa yang ini disampaikan itu tolong dituntaskan ya, kekurangan juga itu nggih. Nggih. Nggih Pak Prof. Nggih. Sehat dan semangat terus semuanya nggih. Yang di luar kota soalnya ini. Nggih, jangan di luar kota ya. Nggih, siap Prof. Nggih, kalau nggih, gitu silakan lanjutkan Pak De. Nggih, lanjutkan. hasil diskusi ini nanti saya share di channel YouTube-nya Ganesha, nanti bisa ditonton kembali, bisa komen dan lain sebagainya. Nggih. Baik, untuk acara hari ini cukup. Terima kasih sudah hadir. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi. Nggih, terima kasih. Nggih, pamit. Nggih. Rahayu. Nggih. Ya Pak Tio nanti bawa manasnya lagi ya. Ya. Enak-enak manasnya beliau Pak. Iya, jadi manasnya itu kemarin kita bagi-bagi itu. Ya, nanti kalau bagusnya itu Desember Januari kayaknya Prof. Adalah. Iya. Nggih, sukses sami nggih. Nggih, sampai jumpa nggih, Selamat dan sukses. Nggih. Izin live. Nggih.